Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya berdoa kita semuanya dalam kondisi yang sehat, bugar, tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, mari hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan diambil dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Allah berkata, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid berdiam di loteng atas di Yerusalem untuk menantikan penggenapan janji Tuhan yang akan mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada mereka. Dan saat-saat inilah masa penantian itu. Beberapa gereja mengadakan ibadah khusus selama 10 hari berturut-turut untuk merasakan kembali hadirat Tuhan, Roh Tuhan dicurahkan atas mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya Roh Kudus itu sudah dicurahkan kepada kita sejak 2000 tahun yang lalu. Dan Dia sudah mendiami di hati kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di dalam ayat-ayat yang kita baca hari ini menjelaskan mengenai orang yang hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Banyak orang menyangka bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang berbahasa yang baru. Ada yang mengatakan bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan seperti fly, melayang, tidak sadar diri, dan bermacam-macam fenomena yang dirasa bahwa itu adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Tapi sesungguhnya dalam ayat firman Tuhan ini memberikan kepada kita sebuah kejelasan. Apa sih maksud hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus? Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus dikontraskan dengan hidup yang dikuasai oleh anggur, orang yang mabuk oleh alkohol. Kalau orang yang mabuk oleh alkohol dapat kita lihat dari perkataannya yang melantur kemana-mana. Dapat kita lihat dari tingkah lakunya yang sering memalukan. Tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus juga dapat kita lihat dari tanda-tandanya. Yang pertama adalah orang yang mampu mengontrol diri. Orang yang dapat mengendalikan diri, itu tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-18 tadi dikatakan, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Jadi di situ dikatakan bahwa jangan mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi Roh Kudus secara tersirat di situ dikatakan orang itu akan dapat mengontrol hawa nafsunya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan dapat mengontrol dirinya supaya tidak marah, tidak emosi, ya, tidak iri hati kepada orang lain, berpikir positif. Dia mampu mengendalikan diri, dia mampu mengontrol dirinya. Nah, apakah Anda seorang yang penuh dengan Roh Kudus? Itu akan ditandai, itu akan nampak sejauh mana saudara dapat menguasai diri, mengontrol diri saudara. Yang kedua, tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dari mulutnya akan keluar pujian dan ucapan syukur. Bahasa roh itu adalah salah satu dari karunia rohani.
Bisa saja orang yang penuh dengan Roh Kudus itu akan bisa berbahasa roh, tetapi tidak selalu. Ayat ini memberitahu orang yang penuh dengan Roh Kudus, mulutnya akan keluar puji-pujian dan ucapan syukur. Dalam ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Penuh dengan mazmur, penuh dengan puji-pujian, penuh dengan nyanyian rohani, penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Roh Kudus yang memenuhi hati seorang, menggerakkan, mendorong dari dalam untuk orang itu memuji Tuhan. Mendorong dari dalam untuk orang itu selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Meskipun situasi sulit, meskipun segala sesuatu nampaknya tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Ada banyak alasan untuk mengeluh, ada banyak alasan untuk komplain. Tapi kalau orang itu penuh dengan Roh Kudus yang ada dalam hatinya mendorong dia untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, untuk dapat memuji Tuhan, untuk dapat bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah merendahkan diri. Dalam ayat yang ke-21 tadi dikatakan, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Jadi merendahkan diri, bukan angkuh, bukan sombong, ya. Omong kosong kalau ada orang yang mengaku dipenuhi oleh Roh Kudus tapi hidupnya angkuh, hidupnya congkak, hidupnya sombong, memandang orang lain lebih rendah daripada dirinya. Itu tidak mungkin terjadi. Tapi orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan dapat menghormati orang lain, menghargai orang lain. Dia akan dapat merendahkan dirinya kepada orang lain dan menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sungguh ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya dari dalam dirimu engkau dapat menguasai diri, keluar puji-pujian dan ucapan syukur di bibirmu, dan engkau dapat merendahkan diri, datanglah kepada Tuhan. Mintalah supaya Roh Kudus memenuhi hatimu, menguasaimu, mengontrolmu, sehingga buah-buah yang manis tadi dapat nampak dari dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang kami renungkan. Tuhan, penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya olehnya dari dalam diri kami dapat menguasai diri kami, mengontrol hawa nafsu kami, supaya dari dalam diri kami keluar puji-pujian, ucapan syukur yang mempermuliakan nama-Mu, supaya kami dapat merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap orang yang merenungkan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus menguasai mereka, Roh Kudus memenuhi hati, pikiran, perasaan mereka. Berkati aktivitas kami hari ini Tuhan, Engkau campur tangan dalam segala hal yang kami kerjakan, sehingga kami dapat berhasil sukses, kami merasakan pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.